Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah perancangan alat 2, akan menjelaskan tentang distilasi batch dan distilasi kontinu. Saya Khairunisa dan terdapat dua rekan teman saya, yaitu Abdillah Hilmi Ratra dan M. Sofa Saparana. Yang pertama yaitu definisi dari distilasi batch sendiri adalah metode pemisahan komponen dalam batch campuran. Pemisahan dalam metode ini dilakukan selang waktu tertentu atau tidak terus-menerus. Proses ini memberikan kemurnian yang sangat tinggi dari bahan kimia yang dipisahkan dan fleksibilitas maksimum distilasi batch hanya digunakan di bidang seperti farmasi, minyak esensial, dan beberapa produk minyak bumi. Definisi dari distilasi kontinu sendiri yaitu adalah metode pemisahan komponen dalam campuran menggunakan proses kontinu. Metode ini memiliki efisiensi tinggi untuk pemisahan. Jumlah campuran yang digunakan untuk pemisahan tidak memiliki batas. Dalam metode ini, zat campuran akan dididihkan sehingga terdapat uap air yang kemudian uap air tersebut akan didinginkan dan kembali lagi ke bentuk cairan. Zat campuran yang memiliki titik didih yang lebih rendah akan menguap terlebih dahulu sehingga kita bisa dengan mudah memisahkan zat campuran ini secara tepat. Pada slide keempat ini, berikut menunjukkan contoh gambar dari sistem distilasi secara batch dan kontinu. Untuk yang sistem distilasi secara batch, yaitu campuran dua zat volatil dipanaskan sampai mendidih. Uap akan mengandung konsentrasi yang lebih tinggi dari komponen yang lebih mudah menguap, sehingga lebih banyak akan terkondensasi dan dikeluarkan dari sistem. Hal ini mengubah rasio komponen dalam campuran mendidih, meningkatkan titik didihnya. Jika ada perbedaan besar dalam tekanan uap antara kedua komponen, cairan yang direbus akan menjadi lebih tinggi dalam komponen yang kurang mudah menguap. Sedangkan, distilat sebagian besar akan menjadi komponen yang lebih mudah menguap. Distilasi batch adalah jenis distilasi yang paling umum digunakan di dalam laboratorium. Untuk yang distilasi secara kontinu, yaitu distilasi ini berlangsung terus-menerus, dengan cairan baru dimasukkan ke dalam proses dan fraksi-fraksi terpisah, kemudian dihilangkan, karena bahan baru adalah input. Konsentrasi komponen seharusnya tidak berubah seperti pada distilasi batch. Perbedaan distilasi batch dan kontinu. Di dalam operasi distilasi batch, sejumlah massa larutan dimasukkan ke dalam labu didih, kemudian dipanaskan. Selama prosesnya berjalan, larutan akan menguap dan uap yang akan terbentuk secara kontinu meninggalkan labu didih untuk kemudian diembunkan. Kemudian, salah satu ciri dari pemisahan dengan batch adalah bahwa laju alir maupun komposisi dari umpan produk distilat berubah menurut waktu selama operasi pemisahan berlangsung. Distilasi batch ini juga memiliki kapasitas yang rendah. Hal-hal inilah yang menjadi perbedaan antara distilasi batch dengan distilasi secara kontinu. Selanjutnya, prinsip kerja distilasi. Dasar pemisahan pada distilasi adalah perbedaan titik didih cairan pada tekanan tertentu. Pemisahan dengan distilasi melibatkan penguapan diferensial dari suatu campuran, diikuti dengan penampungan material yang menguap dengan cara pendinginan dan pengembunan. Distilasi merupakan suatu perubahan cairan menjadi uap, dan uap tersebut didinginkan kembali menjadi cairan. Unit operasi distilasi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponennya yang terdapat dalam salah satu larutan atau campuran, dan bergantung pada distribusi komponen-komponen tersebut antara fase uap dan fase cair. Berikut ada beberapa tahapan proses distilasi. Yang pertama, evaporasi atau memindahkan pelarut sebagai uap dari cairan. Yang kedua, pemisahan uap cairan di dalam kolom, dan untuk memisahkan komponen dengan titik didih lebih rendah yang lebih mudah menguap komponen lain yang kurang volatil. Yang ketiga, kondensasi dari uap, serta untuk mendapatkan fraksi pelarut yang lebih volatil. Nah, berikut adalah perbedaan distilasi batch dan distilasi kontinu.
dilihat berdasarkan dari definisi, jumlah kolom, efisiensi, fleksibilitas, dan mengubah campurannya. Yang pertama ada definisi. Seperti yang slide di awal-awal tadi, definisi distilasi batch adalah metode pemisahan komponen dalam batch campuran. Kemudian distilasi kontinu adalah metode pemisahan komponen dalam campuran menggunakan proses kontinu. Lalu ada jumlah kolom. Distilasi batch membutuhkan satu kolom. Kalau distilasi kontinu membutuhkan N-1 kolom, di mana N adalah jumlah komponen yang perlu dipisahkan. Lalu ada dari efisiensinya. Efisiensi proses distilasi batch cenderung rendah dibandingkan dengan distilasi kontinu. Sedangkan efisiensi proses distilasi kontinu sangatlah tinggi. Lalu ada fleksibilitasnya. Distilasi batch sangat fleksibel karena beberapa komponen yang berbeda dapat dipisahkan menggunakan kolom distilasi tunggal. Kalau distilasi kontinu kurang fleksibel karena ada beberapa kolom distilasi yang digunakan untuk setiap komponen yang terpisah dari campuran. Lalu yang terakhir ada mengubah campurannya. Dalam proses distilasi batch, setelah penyelesaian distilasi batch, kolom dapat digunakan untuk campuran komponen yang sama sekali berbeda dengan cepat dan efisien. Kalau distilasi kontinu, dalam proses distilasi berkelanjutan dibutuhkan waktu lama untuk mengubah campuran yang sedang didestilasi. Kemudian, peningkatan efisiensi pemisahan dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama, terhadap kolom yang akan dibangun. Maksudnya, bahwa untuk mencapai kemurnian yang sama, semakin besar perbandingan reflux yang digunakan, maka semakin sedikit jumlah plate ideal yang dibutuhkan. Yang kedua, terhadap kolom yang sudah ada. Bahwa pada jumlah plate yang sama, semakin besar perbandingan reflux yang digunakan, maka kemurnian produk yang digunakan semakin tinggi juga. Peningkatan efisiensi pemisahan dapat dilakukan dengan cara mengalirkan kembali sebagian produk hasil puncak atau hasil dasar masuk kembali ke dalam kolom. Cara ini dikenal sebagai operasi distilasi dengan sistem reflux. Secara reflux dimasukkan untuk memberi kesempatan cairan reflux atau uap reflux untuk mengadakan kontak ulang dengan fase uap maupun fase cairannya dalam kolom, sehingga secara total waktu kontak antar fase semakin lama, lalu perpindahan massa dan perpindahan panas akan terjadi kembali. Kemudian distribusi suhu, tekanan, dan konsentrasi di setiap fase akan semakin uniform, dan terwujudnya keseimbangan semakin didekati. Lalu ada juga keuntungan dan kekurangan distilasi. Yang pertama, keuntungan yaitu dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang tinggi, dan produk yang dihasilkan benar-benar murni. Lalu kekurangannya ada yang pertama, berlaku hanya untuk zat dengan fase cair dan gas. Yang kedua, hanya dapat memisahkan zat yang memiliki perbedaan titik didih yang besar. Yang ketiga, biaya penggunaan alat ini relatif mahal. Kemudian yaitu pengaruh perbandingan reflux terhadap komposisi distilat. Terhadap kolom yang sudah ada, komposisi komponen ringan yang terdapat dalam distilat meningkat dengan semakin besarnya perbandingan reflux. Pada operasi pemisahan secara distilasi, peningkatan komposisi komponen ringan dalam distilat tidak pernah mencapai 1. Khusus untuk campuran etanol air, komponen etanol dalam distilat tidak akan mencapai komposisi azeotropnya, sedangkan komposisi komponen ringan di atas komponen umpan. Nah, ini contoh gambar atau grafik antara pengaruh perbandingan reflux terhadap komposisi etanol dalam distilat. Dalam gambar ini ditunjukkan semakin tinggi reflux rasionya, semakin tinggi pula komponen atau komposisi fraksi dari etanol yang berada dalam distilat. Jadi semakin tinggi reflux, semakin tinggi rasio refluxnya, semakin tinggi pula
fraksi etanol yang dihasilkan. Maka reflux sangat juga mengaruhi efisiensi dari distilasi. Kemudian ini adalah contoh distilasi batch yang sederhana menggunakan sistem reflux. Alat ini sebenarnya sudah kita praktekkan ketika tingkat 1. Untuk prinsip dari alat ini cukup sederhana, yaitu pertama-tama umpan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berada di bawah kolom distilasi. Umpan masuk sekali di bawah kolom, lalu dipanaskan yang menghasilkan uap atau gas yang kemudian naik ke kolom. Caranya tidak menguap akan tetap di bawah atau di Erlenmeyer sampai waktu pemanasan selesai. Setelah dari kolom lalu dikondensasikan menjadi cairan yang diinginkan, sedangkan gas yang tidak terkondensasi akan dikembalikan ke kolom. Akan tetapi dari distilasi pertama yang sebelum 100% murni, untuk itu distilasi pertama dapat didistilasi lagi untuk mendapatkan produk yang lebih murni dengan cara sama, dikembalikan ke Erlenmeyer yang berada di bawah kolom tersebut. Nah, ini kemudian contoh alat distilasi batch juga, tetapi dengan atau untuk industri. Nah, ini untuk industri rumahan berkapasitas 100 kg untuk pengolahan atau pembuatan minyak. Ini bisa minyak asteri atau minyak yang lainnya juga. Alat penyulingan minyak ini bisa menghasilkan atau berkapasitas 100 kg dalam satu kali batch saja. Nah, ini merupakan contoh alat distilasi kontinu atau distilasi fractional continue yang berskala lab atau pilot plant. Foto ini diperoleh dari teknik kimia Polynema. Alat ini untuk pemisahan etanol air. Alat ini jenis distilasi yang mempunyai proses kontinu karena berlangsung secara terus-menerus, di mana untuk pengoperasiannya pertama-tama cairan umpan yang berupa campuran etanol air diumpankan ke dalam menara kolom. Saat berada di dalam kolom, cairan yang tidak berubah menjadi uap menuju ke bawah karena gaya gravitasi. Sedangkan cairan yang sudah menjadi uap bergerak ke atas untuk dikondensasikan. Kemudian untuk cairan yang jatuh tadi ke bawah, selanjutnya diumpankan ke reboiler untuk dipanaskan kembali dan dimasukkan kembali ke dalam kolom, dan yang tidak mengalir keluar menjadi produk bawah. Untuk gas yang hasil distilasi selanjutnya dikondensasi menjadi cairan yang disebut produk distilasi, sedangkan gas yang tidak terkondensasi selanjutnya dikembalikan ke dalam kolom distilasi untuk diproses kembali. Pada proses distilasi secara kontinu dikenal dengan istilah rectifying dan bagian stripping. Bagian rectifying adalah proses bagian atas, sedangkan stripping adalah proses bagian bawah. Biasanya kolom ini digunakan untuk memisahkan umpan multikomponen. Namun untuk di skala pilot plant ini memisahkan dua komponen saja. Nah, kemudian berikutnya yaitu contoh industri produksi etanol yang menggunakan distilasi kontinu. Alat ini sama seperti yang ada di pilot plant, proses distilasinya, tetapi memiliki kapasitas yang lebih besar. Foto ini diperoleh dari Badger Stage Ethanol, pabrik etanol. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf
Bila ada salah-salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.